Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wa arsyadani wa arsyadakumullah wa waffaqani wa waffaqakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di tempat yang sangat istimewa ini. InsyaAllah kita akan manfaatkan pertemuan ini sampai menjelang Isya atau sampai waktu Isya tiba. Kita akan melanjutkan menelaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Pada kajian terakhir kita sudah sampai cabang ke-47. Di sini judulnya adalah bertaubat dari setiap perbuatan dosa. Judul aslinya kita lihat ya. Mu'alajatu kulli dhanbin bitaubati. Ya. Mengobati segala macam dosa dengan taubat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah akan Anda tambahkan dari kitab yang lain supaya maklumat kita seputar ini, masalah taubat dan istighfar ini ya bertambah, dan mudah-mudahan semakin bertambah ilmu kita tentang taubat, tentang istighfar, kita semakin getol tak henti-hentinya memohon, merengek-rengek tadarruk kehariban Allah Subhanahu wa taala, ya, ampunannya, ya. Karena ketika kita kenali diri kita ini dengan jeli dan teliti, ya, kita ini banyak sekali berbuat dosa, kita ini berlumuran dosa. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Baik, Anda tambahkan dari kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Farid rahimahullah. Ya. Karena di dalam uraiannya ini cabang 47 itu dikutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya disebut istighfar. Ya. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Ya. Hatiku lengah, hatiku ada ganjalan, dan aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istighfarnya dalam riwayat ini sehari itu 100 kali. Padahal beliau itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bahkan beliau itu tidak mungkin berbuat maksiat. Ya. Salah satu prinsip Ahlus Sunnah meyakini al-ismatu thabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Kemaksuman dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat itu melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Baik. Abu Bakar maksum enggak? Hah? Enggak. Tapi sahabat yang paling istimewa, dijamin masuk surga, tapi tidak disifati maksum. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Maksumnya para sahabat itu kolektif. Tidak mungkin sahabat itu sepakat dalam
keburukan atau hal-hal yang tidak baik. Ya, baik. Tapi di riwayat ini kita temukan beliau sallallahu alaihi wasallam istighfar itu artinya mohon ampun kepada Allah 100 kali. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ya. Karena beliau itu dikukuhkan oleh Allah sebagai teladan bagi umatnya. Kalau beliau ngurusi dirinya sendiri, seandainya tidak bertobat, tidak beristighfar, sudah aman kan? Betul ya? Betul nggak? Kalau beliau tidak beristighfar, kita tidak bisa mengambil keteladanan dalam masalah ini. Tapi dengan adanya riwayat ini dan riwayat yang lain yang menjelaskan, dalam riwayat yang lain itu 70 kali ya istighfarnya, kita bisa mengambil faedah kalau Rasul yang maksum, yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, yang dijaga oleh Allah, tidak akan berbuat dosa, segencar itu istighfarnya. Berarti kita ini mestinya gimana? Ya berkali-kali lipat ya, karena dosa kita ini banyak. Bahkan kalau seandainya ya kita patok misalnya istighfar saya sehari semalam itu sudahlah 5 kali ya, dari 5 kali dari istighfarnya Rasulullah, berarti cuman berapa? 500. Kira-kira cukup nggak itu? Nggak cukup kan? Nah, itu ya pelajaran yang kita petik. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini ya, istighfar itu dicantumkan ya, dalam judul Asbabu Hayatil Qalbi wa Aghdiyatuhu An-Nafi'ah. Sebab-sebab hidupnya hati dan makanannya yang bermanfaat. Hati itu bisa mati, bisa sakit, dan bisa sehat. Menuju hati yang sehat itu ada sebab-sebabnya. Juga ada istilah makanan hati. Kita itu biasanya kalau bicara makanan itu yang untuk badan kita ya, Masya Allah, kita tinggal di Rawalumbu ini luar biasa. Ternyata Rawalumbu ini jemaah sekalian, itu kalau orang luar mengenalnya Rawalumbu itu termasuk ya kalau pusat kuliner sih enggak ya, karena masih ada, tapi kulinernya itu dahsyat ya. Antum merasa itu enggak? Antum kalau keluar dari sini ke arah jembatan 1, terutama yang arah balik itu, mulai dari jembatan kosong itu ya, Masya Allah. Baik, biasanya kita itu kalau bicara makanan kan itu ya, betul. Nah, kemudian nanti tinjauannya ini halal apa haram gitu ya, ini cocok dengan kondisi saya apa enggak, kalau saya makan ini asam urat saya naik apa enggak gitu ya. Iya. Ternyata di sini ada istilah wa aghdiyatuhu an-nafi'ah, dan makanan-makanannya yang bermanfaat. Itu disebutkan ya, ada 6 ya. Ada zikrullah azza wa jal, tilawatul Quran, al-istighfar, ad-du'a, as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan qiyamul lail. Itu yang disebutkan oleh Syekh Dr. Ahmad Farid tentang hal-hal yang menyebabkan hati itu hidup dan makanan hati yang bermanfaat, yang bergizi lah istilahnya begitu. Itu ada 6. Salah satunya istighfar. Nah, ini ada kaitannya dengan cabang terakhir yang kita pelajari, yaitu bertaubat dari segala macam dosa dan istighfar, karena ada hadis yang dikaitkan dengan istighfar ya. Nah, Ana akan tambahkan dari sini, ini akan menambahkan banyak faedah insyaallah ya. Baik, al-istighfar wa huwa talabul maghfirah
Talabul maghfirah, memohon ampunan. Ya, al-maghfirah biasa kita mohonkan, kita artikan ampunan kan, al-maghfirah. Tayyib. Maghfirah itu apa? Wal maghfiratu hiya wiqayatu syarri dzunub ma'a satriha. Maghfirah itu adalah wiqayah, penangkal dari keburukan maksiat dan ditutupinya maksiat. Jadi kalau kita mohon ampun kepada Allah itu berawal dari kesadaran kita bahwa kita ini banyak dosa. Supaya dosa itu tidak membahayakan kita, maka kita mohon ampun. Ya. Mohon ampun. Jadi penjagaan dari keburukan maksiat. Kalau kita maksiat tapi sudah dihindarkan oleh Allah dari dampak maksiat ini, berarti kita aman. Dan juga ditutupi. Minta dosa kita itu ditutupi. Alhamdulillah. Ya. Kita begini-begini ini bukan karena tidak punya dosa, tapi karena ditutupi oleh Allah. Ana duduk di hadapan antum, antum tidak melihat. Dosa tidak menimbulkan bau, dosa tidak ini. Ditutupi oleh Allah. Masya Allah. Karena ditutupi oleh Allah, maka antar sesama muslim itu bisa saling memuliakan, saling menghormati, saling mencintai, dan juga saling mendoakan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad katsura dzikrul istighfar fil Qur'an. Dan istighfar itu banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, jadi persoalan istighfar ini kalau kita sambungkan, kita hubungkan dengan Al-Qur'anul Karim, ternyata istighfar ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Fataratan yu'maru bihi, sekali tempo diperintahkan untuk beristighfar. Berarti Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk beristighfar. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, misalnya dalam firman Allah Ta'ala, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah. Wastaghfiru. Ya, jelas yang ngerti sarf, ya, ini adalah fi'il amar namanya. Kata kerja perintah. Yang merintahkan siapa? Allah. Yang diperintahkan hamba-hambanya. Mohon ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada seorang yang sadar bahwa dirinya ini berlumuran dosa, kemudian dia sadar tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, kemudian dia fokus tadarru', memohon ampun kepada Allah, ini tidak salah alamat, karena Allah Ghafurur Rahim. Tayyib, kita kalau mempraktekkan ayat ini gimana? Perintahnya kan wastaghfiruh innallaha wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mempraktekkan ayat ini gimana? Nah, kan perintah tadi, beristighfarlah kalian. Berarti kalau kita merespon, mempraktekkan ayat ini, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Minimal kita mengucapkan astaghfirullah. Udah, diulang-ulang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, kalau selesai sholat lafadznya itu astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Tapi kalau di luar itu, ya, kita punya waktu luang, ingin memanfaatkan, mengamalkan ayat ini, istighfar yang mutlak misalnya, kita ulang-ulang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, tidak usah dipatok bilangan tertentu, ya, diulang-ulang. Nah, ini minimal ya, bisa dikembangkan, lebih panjang dikit. Biasanya disebutkan salah satu sifat Allah, ya, al-azim, astaghfirullahal azim, itu kan? Ya, ada yang beristighfar ini. Ya, mestinya ya variasi lafaz istighfar itu kita ini semua. Masih bisa dikembangkan lagi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, itu sudah ada tambahannya. Tapi minimal kita mengucapkan astaghfirullah. Dah, itu sudah mengamalkan ayat ini.
Kemudian kalau kita kembangkan, istighfar itu jangan minta hanya untuk diri kita sendiri. Mohonkan istighfar untuk kedua orang tua kita. Mohonkan ampunan ya. Berarti astaghfirullah li wali walidayya misalnya kan. Kadang-kadang masih ditambahi lagi walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu dari sisi yang dimohonkan ampunnya. Dirinya, orang tua, kemudian seluruh kaum muslimin. Masya Allah. Padahal tidak ada yang nitip, tidak ada yang pesan. Nanti kalau kamu minta berdoa kepada Allah mohon ampun, saya libatkan ya, gak usah. Ini masuk dalam bab ad-du'a ala dhahril ghaib. Memohonkan ampun untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, untuk seluruh kaum muslim tanpa diorder, tanpa dipesan. Ini masuk dalam bab ad-du'a ala dhahril ghaib, dan itu memiliki fadilah yang luar biasa. Kalau kita mendoakan saudara-saudara kita tanpa sepengetahuan mereka, tanpa mereka minta, diaminkan oleh malaikat, dan malaikat mengatakan walaka mithluh. Nah, di kitab Riyadhus Shalihin itu Imam An-Nawawi setelah menyebutkan kitab da'awat, ada 29 hadis di dalam bab kita. Itu bab berikutnya adalah bab ad-du'a wala dhahril ghaib. Salah satu hadis yang dikutip oleh beliau, kalau seorang muslim itu mendoakan saudaranya dalam keadaan tidak ada orangnya, ya, maka diaminkan oleh malaikat, dan doa itu dibalikkan oleh malaikat kepadanya, walaka misluh, dan untukmu semisal yang kamu panjatkan kepada Allah untuk saudaramu. Ini adalah salah satu bukti kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya. Dan kita ini tidak akan menjadi mukmin sejati sampai mencintai saudara kita itu seperti mencintai diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Baik. Kemudian kalau kita kembangkan lagi, ada namanya sayyidul istighfar. Ya kan? Sayyidul istighfar. Kenapa dinamakan sayyidul istighfar? Karena maknanya kompleks banget. Tidak sekedar mohon ampun, ada pujian kepada Allah, ada pengakuan bahwa kita ini banyak kita ini banyak berdosa, dan seterusnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian wataratan yumdahu ahluhu, dan sekali tempo pelakunya itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi berisi perintah, kalau kita kaitkan istighfar ini dengan Al-Quran, kita temukan ayat yang memerintahkan kita untuk istighfar. Ya. Baik. Yang kedua, orang yang beristighfar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur menjelang subuh. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa taratan yudhkaru annallaha yaghfiru liman istaghfar, dan sekali tempo disebutkan bahwa Allah mengampuni orang-orang yang mohon ampun kepadanya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang melakukan keburukan atau berbuat zalim terhadap dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ya, jadi intinya kalau kita sekali lagi persoalan istighfar kita kaitkan dengan Al-Quranul Karim, ya, ternyata banyak disebutkan di dalam Al-Quran ini. Ada yang tidak disebutkan di sini yang menunjukkan dahsyatnya istighfar, yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika mempromosikan istighfar kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dah. Lanjutnya apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa lanjutnya apa? Afwan Pak Akbar, ambilin Al-Quran. Saya takut penukilan saya kesalah. Ya.
Syukran, syukran. Barakallahu fiik. Ya. Nuh, ya. Surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, ini salah satu ayat rujukan kalau kita pengen melihat dahsyatnya istighfar. Ya. Faqultu, maka aku katakan, Nuh, ini Allah menceritakan Nuh alaihissalam yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya adalah ajakan istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia maha pengampun. Istighfar, mohon ampun, ya kan? Nuh menjelaskan kepada kaumnya bahwa Allah itu maha pengampun. Klop, memohon ampun kepada zat yang maha pengampun, klop, dapat. Tadi yang disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada hamba-hambanya yang istighfar akan mendapatkan ampunan. Dah, ya kan? Sama seperti kita bertaubat kepada Tawwab, zat penerima taubat, klop. Baik. Lanjutnya, itu ternyata tidak ada kaitannya dengan istighfar. Tidak ada kaitannya dengan ampunan. Padahal aslinya istighfar itu mohon ampun. Tapi yang disebutkan dalam ayat berikutnya ini bonus-bonus yang diberikan oleh Allah kepada hambanya istighfar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Langit akan menurunkan hujan kepada kalian, hujan yang deras yang membawa manfaat. Hujan dikucurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menyiram bumi, tumbuh tumbuhan. Bahkan sampai hari ini makanan pokok manusia yang miliaran jumlahnya itu adalah bersumber dari bumi. Betul kan? Apapun. Kira-kira kebutuhan beras nasional ini dari Sabang sampai Merauke butuh per tahun berapa ribu ton? Alhamdulillah, tidak pernah ada krisis beras. Antum pernah? Satu minggu itu mondar-mandir kian kemari nyari beras tidak ada? Alhamdulillah. Itu berawal dari mana? Allah turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan berikan harta dan anak-anak laki-laki. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan sungai-sungai untukmu. Berawal dari istighfar, ya. Di sini Allah akan turunkan hujan yang penuh berkah. Allah limpahkan harta, Allah anugerahkan anak laki-laki. Ya, biasanya anak laki-laki ini anak apa? Impian ya, dambaan ya, anak yang dirindukan kan. Kemudian kebun-kebun, sungai-sungai. Dah. Baik. Kadang-kadang istighfar itu disebutkan bersamaan dengan taubat. Beristighfar dan bertaubat, gitu ya. Tayyib. Ini apa bedanya istighfar dengan taubat? Wa katsiran ma yuqranu al-istighfaru bi dzikri taubah, dan banyak atau sering istighfar itu disebutkan bersamaan dengan taubat. Sehingga istighfar dan taubat. Bahkan kadang-kadang kita juga mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Tayyib. Fayakunu istighfaru hina idin ibaratun an talabil maghfirah bil lisan. Maka ketika seistighfar itu disebutkan bersamaan dengan taubat, maka istighfar itu lebih dititik beratkan ke ucapan dengan lisan, mohon ampun ya, atau ucapan yang mengandung makna mohon ampun, ucapan. Jadi memang diucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini kadang-kadang ada ucapan itu tidak diucapkan tapi di hati. Ada orang ba'da sholat, misalnya setelah sholat ya, ini bibirnya terkatup rapat. Kamu ngapain itu? Saya dzikir. Tapi kok nggak gerak-gerak bibirmu di hati? Loh, mana ada dzikir di hati? Dzikir itu ucapan.
Kalau istighfar ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan dzikir ba'da sholat itu ada yang punya dalil bahwa itu keras. Kemarin saya baru nyimak di YouTube itu penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, hafizahullah. Itu beliau menjelaskan tentang riwayat dari Ibnu Abbas, dzikir ba'da sholat itu kenceng. Bahkan beliau jelaskan ketika mensyarah, kan ada sebagian itu kadang-kadang istighfarnya kenceng kan, astagfirullah, 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 dan seterusnya sampai giliran subhanallah, subhanallah, diam, pelan. Ada yang gitu ya. Itu beliau menjelaskan bahwa semua lafaz dzikir itu semuanya itu keras. Maksudnya bersuara astagfirullah, 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 Allahumma antas salam. Demikian juga kita kalau bertasbih, malu baca Quran, ini ibadah qauliyah kan, diucapkan. Nah, sempurnanya diucapkan kemudian dihayati dengan hati. Ini tolong perhatikan, ini sering saya ingetin. Kadang-kadang ada orang sholat itu nggak baca, tapi dibaca di hati. Baca Fatihah dibaca di hati, zikir rukuk dibaca di hati. Itu salah, ikhwatal iman. Karena sholat itu akwal, yang namanya akwal itu diucapkan, cuman volume suaranya dikira-kira, jangan berisik. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, dan seterusnya. Baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dibaca. Zikir apa rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Bukan terkatup. Ya, istighfar itu adalah ibarah an talabil maghfirah bil lisan. Istighfar itu adalah ungkapan memohon ampun kepada Allah dengan lisan. Berarti astagfirullah, dihayati. Hadirkan kekurangan-kekurangan kita, apalagi dosa-dosa kita, sehingga ketika istighfar itu diiringi dengan harapan full untuk mendapatkan ampunan. Tayyib. Kemudian at-taubah itu adalah lebih luas maknanya, al-iqla'anid dzumunu bil qalbi wal jawarih, ya, menghentikan dosa-dosa baik dengan hati maupun anggota tubuh. Yang kaitannya ada itu, kalau disebutkan syurutnya ada menyesal, menghentikan dosa yang ditaubati, dan bertekad tidak mengulangi lagi. Dah, ini udah kemarin sudah saya sebutkan. Wa hukmul istighfar ka hukmid du'a. Hukum istighfar itu seperti doa. Maksudnya begini, dari sisi doa, apakah istighfar itu diijabah oleh Allah atau tidak? Sama dengan doa. Doa itu ya ada kemungkinan diijabah, ada kemungkinan tidak diijabah. Fa insyaallahu ajabahu wa ghafara li sahibihi. Kalau Allah berkehendak, maka diijabah permohonan ampunan itu, dan Allah ampuni bagi orang yang beristighfar. Berarti kalau kaitannya, kalau persoalan diijabahnya istighfar itu seperti doa, berarti mengingatkan kita tentang hal-hal yang menyebabkan doa tidak diijabah. Apa itu? Diantara makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, perbuatan-perbuatan maksiat, ya kan? Nah, berarti kalau supaya istighfar kita itu berbuah ampunan, berarti diri kita ini kita jauhkan dari penghalang-penghalang ijabah. Ya. Taib. Wala siyama idza kharaja min qalbin munkasirin bidzunub. Terutama atau terlebih-lebih jika istighfar itu, ya, keluar dari hati yang remuk redam, hati yang hancur luluh karena merasa bersalah, berbuat dosa. Oh, itu sudah ini banget. Kalau orang yang beristighfar itu benar-benar sepenuh hati, hatinya itu Masya Allah, istilahnya remuk redam, karena merasa bersalah telah berbuat dosa. Aw sadafa sa'atin min sa'atil ijabah, atau bertepatan dengan waktu ijabah, kal ashar wa adbaris salawat, seperti di waktu sahur, ya, sebelum subuh, wabil mustaghfirina wa fil asharihum yastaghfirun, dan juga termasuk di apa namanya, dubur sholat, sesudah sholat, ya, sesudah sholat. Dan memang kalau kita pelajari zikir ba'da sholat, kalimat pertama yang kita ucapkan setelah salam adalah istighfar, dan itu tidak cukup sekali, 3 kali, ya. Ada yang kadang-kadang setelah saya sholat yang diucapkan apa? Alhamdulillah.
Lebih bagus mana? Lebih bagus mana? Alhamdulillah atau salat atau astagfirullah? Bagus dua-duanya, ya kan? Cuman lebih layak mana didahulukan, istighfar atau tahmid? Lebih min mana? Kalau seandainya lebih bagus, alhamdulillah, pasti Rasulullah sudah ngajarin setelah salam alhamdulillah. Tapi nyatanya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah istighfar, berarti yang paling bagus adalah istighfar. Hamdalahnya nanti setelah muji-muji Allah, baru di sana ada tasbih, tahmid, takbir, disempurnakan menjadi genap 100 dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Fadilahnya apa? Ini termasuk jajaran amal kecil yang ganjarannya dahsyat. Amal ringan ganjarannya dahsyat. Ya, itu dosa orang-orang yang zikir itu meskipun seperti buih di laut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, ini kemudian ada nukilan-nukilan, petuah-petuah, nasihat-nasihat para ulama tentang istighfar. Tentang istighfar, ya. Di luar sana, ya, di luar itu ada ajakan hidup ini, ada dakwah itu macam-macam. Ada yang dakwah ibahi, serba boleh, udah boleh, nggak apa-apa. Ada yang mengajari bebas berekspresi, bebas mengeluarkan bebas berpendapat, ya, sampai maaf saja, urusan yang dalam agama kita itu sangat sakral. Mauhibah, anugerah Allah yang berupa nafsu seksual, itu kan di dalam Islam dikasih jalan yang begitu istimewa, ya, nikah, ya, pelampiasannya kan nikah, penuh berkah. Itu di luar sana itu ada yang ngajak bebas, masya Allah, ya, boro-boro ngajak istighfar gitu loh, boro-boro ngingetin istighfar, mereka ngajak bebas. Tapi kalau orang-orang ulama, ya, yang memang menginginkan kebaikan kepada kita, ya, itu banyak yang memberikan nasihat tentang istighfar. Yang dikutip di sini, wa yurwa an Luqman annahu qala li ibnihi, dan diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim, ya, bahwa beliau mengajarkan kepada putranya. Ya, ini tidak ada di dalam Al-Qur'an, ya. Ajaran Luqman terhadap Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran itu masalah akidah, masalah pembalasan amal, kemudian masalah sholat, masalah dakwah, masalah akhlak. Nah, ini ada begini nasihat Luqman kepada putranya, ya bunai awwid lisanak Allahumma gfirli, wahai anakku, ya, biasakan, ya, lisanmu itu mengucap Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, fa inna allaha sa'atun la yuraddu fiha sa'il, karena Allah itu memiliki waktu istijabah, namanya waktu mustajabah, yang Allah tidak menolak orang yang memohon pada waktu itu. Jadi kalau kamu membiasakan dirimu memohon ampunan kepada Allah, Allah maghfirli, semoga permohonanmu itu bertepatan dengan waktu yang Allah ijabah permohonan orang-orang yang memohon kepadanya, sehingga istighfarmu berbuah ampunan. Wa qala Al-Hasan berkata, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama besar dari generasi apa? Tabi'in, ya. Nganasihati kaum muslimin begini, ya. Aksiru minal istighfar fi buyutikum, perbanyak istighfar di rumahmu, ya. Wa ala mawaidikum, dan di meja-meja makan kalian, wa fi turuqikum, di jalan-jalan kalian, wa fi aswaqikum, di pasar-pasar kalian, wa fi majalisikum, dan di majlis-majlis kalian, ya. Wa aina ma kuntum, dan di mana kamu berada, kecuali kalau di tempat kotor, ya, sedang di hammam misalnya. Kenapa Imam Hasan Al-Basri itu mengajak kita, menasihati kaum muslimin ini untuk
beristighfar di sebanyak-banyaknya di mana-mana. Karena alasan beliau, fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah. Karena kamu tidak tahu kapan turunnya ampunan itu. Ya. Jadi di apa? Dijaring itu istilahnya ya. Nah, ini begini dulu, ini kita runut dari awal ya. Siapa sih yang rindu ampunan itu? Siapa orang yang rindu ampunan? Jujur aja, siapa yang rindu ampunan? Orang-orang yang pengen bahagia, orang yang sadar dosanya banyak, yang kalau tidak diampuni oleh Allah hancur saya, maka solusinya dia merengek-rengek mohon ampun. Kalau orang-orang itu cuman cita-citanya cuman full dunia, ya, orang-orang yang dipatok kepalanya itu hanya pengen dapat dunia, butuh istighfar gak? Butuh istighfar gak? Gak perlu, gak perlu. Ya. Antum pernah dengar orang-orang yang paling kaya di dunia nomor 1 sampai 100, mereka banyak sering-sering istighfar? Kenal istighfar mereka? Hah? Antum kenal Pak Akbar? Orang paling kaya di dunia nomor 1 sampai 10, kenal gak? Ayo. Gak kenal kan? Tapi ada gak yang beristighfar mereka? Gak ada. Karena bukan orang beriman kayak kita. Tapi kita itu ada cita-cita terbesar dan tertinggi. Cita-citanya orang mukmin itu adalah pengen dirahmati oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya dan terhindar dari nerakanya. Untuk orang-orang yang pengen seperti ini, punya cita-cita hebat, dia mendambakan ampunan dari Allah. Syirik itu dosa yang paling besar, yang kalau orangnya itu mati tidak bertobat akan membuat kekal di. Nah, maka siapa yang peduli dengan menjauhi syirik? Orang yang punya cita-cita masuk surga. Karena syirik itu penghambat utama masuk surga. Kalau mati itu nggak mungkin dapat ampunan. Karena musyrik, syirik itu menyebabkan pelakunya najis. Najis itu tidak bisa disucikan. Beda dengan orang mukmin berlumuran dosa. Aslinya dia itu bersih, tapi berlumuran dosa itu bisa dibersihkan dosanya. Salah satunya dengan istighfar. Atau apes-apesnya, kalau Allah tidak berkenan mengampuninya, dibakar di neraka. Nanti kalau sudah selesai, baru dikelentaskan dan nyusul orang-orang beriman yang lebih dulu masuk surga. Sering saya ingatkan, jaga akidah ini. Kalau antum tidak punya akidah ini, pasti akidah itu menyelisih Ahlussunnah. Seperti Khawarij, dia punya prinsip tidak ada ceritanya orang masuk neraka kemudian keluar. Ya enggak, orang kalau sudah masuk neraka ya kekal. Makanya Khawarij itu prinsipnya adalah muslim yang melakukan dosa besar, hukum di dunianya ini murtad, hukum di akhiratnya kekal di neraka. Itu radikal banget, itu keras banget. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ya, hukum di dunianya fasik, mengurangi imannya, tidak murtad, tidak kafir, dan hukum di akhiratnya orang mukmin yang berlumuran dosa-dosa besar, kalau Allah tidak berkenan mengampuni, diazab sesuai dengan kadar dosanya, yang pada akhirnya akan masuk surga. Baik. Nah, ini tadi ya, kita dimotivasi untuk istighfar dimanapun berada. Ya, di rumah, di meja makan, ya, kemudian di pasar-pasar, di majelis. Kalau orang tadi sekali lagi dia sadar banyak dosa, sangat mengharap ampunannya dari Allah, dalam keyakinan dia kalau dosa-dosanya itu tidak diampuni, dia hancur, dia binasa, maka akan insya Allah dia akan memanfaatkan waktu itu salah satunya untuk gencar beristighfar. Ya, beristighfar. Baik. Berikutnya, qala Qatadah rahimahullah. Qatadah ini muridnya Ibnu Abbas, ingat saya. Ya. Inna hadzal Qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Insyaallah. Sekarang ini kita itu kadang-kadang ya, ada Quran itu kita tidak ngerti apa yang ada di dalamnya, ya, solusi apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau orang yang faham Al-Quran, ini salah satu nasihat ya, atau ya petuah dari Qatadah rahimahullah.
Inna hadzal Qur'ana yadullu ala da'ikum. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan penyakit kalian. Wa dawaikum, dan obat kalian. Quran itu menyebutkan ada ada penyakit dan juga menyebutkan obatnya. Fa inna da'ikum wa amma da'ukum fadzunub. Adapun penyakit kalian itulah maksiat. Masya Allah. Maksiat ikhwatal iman itu kalau kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada penjelasan ulama-ulama yang faham Al-Quran dan Sunnah tentang maksiat. Maksiat itu tidak mungkin kita anggap remeh. Ya, maksiat itu mestinya kita waspadai dan kita gelisah dengan maksiat-maksiat kita, kekurangan-kekurangan kita. Maksiat itu sumbernya dari mana? Meninggalkan perintah, kewajiban, dan melanggar larang. Berita tentang negara kita ini, darurat miras itu dosa besar, darurat judi itu dosa besar. Yang lain nggak tahu sudah level darurat atau belum. Darurat korupsi nggak tahu saya. Kalau antum mengatakan darurat ya monggo hak antum, tapi saya ya yang jelas ya, maksiat itu adalah penyakit. Maksiat itu adalah sumber atau penyebab utama kehancuran, kebinasaan, keburukan dunia dan akhirat. Ya. Dan obatnya wa amma dawaukum fal istighfar. Adapun obat kalian itu adalah istighfar. Ya. Maksud saya, kenapa saya tambahin ini tidak mencukupkan apa yang ada di Syu'abul Iman. Hasil dari kajian kita Syu'abul Iman ini, salah satunya hasilnya kita menjadi orang, menjadi hamba yang semangat istighfar. Nggak usah hitung-hitungan, nggak usah hitung-hitungan. Di luar istighfar yang sudah ada formatnya tadi, ya. Kalau mengandalkan dari jalur sholat kan cuma 15 kali sehari, astagfirullah, astagfirullah, ya kan? Jangan hitung-hitungan. Kita misalnya sedang bengong, sedang ada waktu, ya Allah, apalagi kita ini misalnya itu rata-rata itu punya masa lalu yang kadang-kadang itu tidak lurus, ya. Karena rata-rata kehidupan yang kita jalani ini ketika kita muda itu didukung untuk melakukan maksiat oleh semua kalangan, sadar atau tidak. Semua maksiat kalau pelakunya itu muda, kayak saya di zaman dulu 17, 18, 20, 25, itu semua maklum. Antum perhatikan deh, masyarakat muslim ini, negara kita yang kita bangga-banggakan mayoritas, itu kalau pelaku maksiat itu anak-anak muda, rata-rata faddal, monggo. Bahkan ada yang dengan entengnya, biarin, biar puas ya maksiat, nanti tua juga balik lagi. Nah, dan itu karena begitu makanya jarang banget, langka anak-anak muda yang sudah balik itu ke masjid. Bahkan kadang-kadang orang tuanya rajin ke masjid, maaf saja, anak-anaknya yang mestinya 8 tahun itu, awal 8 tahun itu sudah dituntun ke masjid, enggak, jarang. Bukti. Benar ya, kita itu waktu muda dulu kan direstui. Anak muda mabuk sudah biasa banget, anak muda tawuran biasa banget, semuanya direstui. Rata-rata begitu. Nah, kalau kita punya masa lalu itu, kemudian kita putar ulang, alhamdulillah umur kita sudah 60, ya kan? Itu mestinya memberikan energi yang kuat untuk apa? Berbanyak istighfar. Terakhir yang dikutip di sini, udah Aisyah belum? Oh, belum ya? Belum. Waqala Ali radhiyallahu an. Ali radhiyallahu an mengatakan begini, ma alhamallahu subhanahu abdan al-istighfara wa huwa yuridu an yu'adzibah. Ya Allah, Allah tidak mengilhamkan istighfar kepada seorang hamba sedangkan Allah ingin mengadabnya. Jadi kalau orang itu dikasih ilham oleh Allah, dikasih taufik, gencar, mudah sekali beristighfar, ini tanda kalau Allah tidak ingin mengadab orang ini. Itu. Tidaklah Allah memberikan ilham kepada seorang hamba untuk beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, dan seterusnya ya. Nah, dan Allah ingin mengadabnya, itu enggak. Kalau Allah memberi ilham kepada seorang hamba untuk istighfar, berarti Allah tidak ingin mengadab hambanya itu. Alhamdulillah, ini jemaah sekalian,
Saya yakin banyak faedahnya, karena di dalam kitab Syu'abul Iman ini disebutkan hanya sedikit ya. Dan ini tadi ternyata istighfar itu kalau kita hubungkan dengan Al-Quran, sekali tempo kita diperintah, sekali tempo Allah puji orang-orang yang beristighfar, sekali tempo Allah janjikan maghfirah, ampunan bagi orang yang memohon ampun kepadanya. Kemudian tadi saya tambahkan dari surah Nuh ya. Dan dari ayat tadi Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menangani berbagai macam kasus permusoalan itu hanya mengandalkan ini. Inilah kalau urusan hidup itu dikomunikasikan dengan ulama, dapat solusi-solusi yang bagus. Coba kalau urusan hidup ini dikomunikasikan dengan dukun. Ada orang yang jualan bakso misalnya, supaya jauh laris, apa kira-kira rekomendasi dukun? Kadang-kadang ada praktek-praktek jorok dalam dunia bisnis itu, karena yang memberi arahan itu adalah dukun. Coba komunikasikan dengan ulama ya. Ada orang nggak punya anak, mengadu ke Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, perbanyak istighfar. Ada orang kebunnya nggak membuahkan hasil. Kadang-kadang kan kebun itu yang seharusnya biasanya ditangani dengan perbanyak istighfar. Semua yang mengadukan, jawabannya itu solusinya istighfar. Kalau misalnya ini saya bukan siapa-siapa, seandainya ada orang, Pak, saya pengen usaha supaya usaha saya diberkahi oleh Allah, gimana? Istighfar. Ada orang yang tidak punya anak, perbanyak istighfar. Ada orang yang hidupnya ruwet ya, sulit, macam-macam problem, perbanyak istighfar. Dulu Imam Hasan Al-Basri itu ditanya, kenapa semua masalah itu kamu tangani hanya dengan solusinya dengan istighfar? Ternyata beliau itu mengambil dari surah Nuh tadi. Saya tidak bikin resep sendiri. Ternyata beliau merujuk faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Baik, ikhwatal iman, sekali lagi ya, mudah-mudahan pelajaran ini bisa kita amalkan ya, sehingga istighfar kita itu, tabungan istighfar kita itu banyak di dalam catatan amal kita, dan pada akhirnya semoga permohonan ampun kita ini kepada Allah membuahkan hasil. Kalau hamba itu sudah diampuni oleh Allah berarti aman, tapi kalau tidak diampuni, naudzubillah min dzalik. Wallahu taala alam bissawab. Ini tambahan dari kitab Tazkiyatun Nufus. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya nanti bisa kita lanjutkan ke cabang-cabang berikutnya yang masih cukup banyak yang belum kita pelajari. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.